Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada dukaku kenal, tak kunjung mengerang. Di sore hari nan sepi, ibuku bertelut, sujud berdoa, ku dengar namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Ada namaku disebut. Lagu yang dipopulerkan oleh Natasha Nikita baru saja ini memberi inspirasi kepada kita, terutama kepada saya, bahwa doa itu merupakan nafas kehidupan. Bagaimanapun kita tidak bisa lepas dari doa. Hampir setiap waktu dan setiap hari kita tetap berdoa untuk memohon pertolongan Tuhan. Selamat pagi ibu-ibu, bapak, saudara semua, jemaat yang dikasihi Tuhan di dalam Yesus Kristus. Saya Yosafat, salah satu jemaat dari Gereja Kristen Jawa, Purworejo. Mohon izin menyapa Anda untuk bersama-sama merasakan anugerah Tuhan atas hidup kita yang terselenggara oleh karena doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Ada kekhawatiran acap kali menggelayut di dalam kehidupan kita. Ketika kekhawatiran itu diubahkan oleh doa, maka berangsur purna, sirna, dan berubah menjadi keyakinan. Oleh sebab itu, tidak pernah kita khawatir tentang banyak hal, karena ketika kita berdoa, otomatis kekhawatiran berubah menjadi keyakinan. Saya sangat yakin bahwa Tuhan hadir di segala waktu kita dan menjaga kita. Dan ketika sesekali kita mengadu, oh Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, oh Tuhan, di dalam hati kita ada suara, dan saya yakini itu suara Tuhan. I am beside you. Aku ada di sebelahmu. Mari kita berdoa. Ketika kami memanggil namamu dan secara iman kami, Engkau hadir di hidup dan kehidupan kami. Di waktu kami, di segala masalah hidup kami, maka segala hal yang mengkhawatirkan menimpa hidup kami serasa berakhir, berbalut rengkuhan kasih sayang-Mu. Siapakah kalau bukan Engkau ya Tuhan, yang menghancurkan rantai-rantai persoalan hidup? Biarlah kami kembali dari diri kami kepadamu
karena kami sering jauh dan ingkar, lalai sebagai hamba-Mu. Kami berharap ada keindahan hidup yang bisa kami rasakan bersama seluruh orang yang Engkau kasih. Kami sudah memohon dan bersyukur dalam doa pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ibu-ibu dan bapak-bapak segenap jemaat terkasih, mari kita cermati firman Tuhan yang pada kesempatan kali ini akan saya ambil dari Injil Lukas 11 ayat 1 sampai 3. Maaf, 1 sampai 13. Dan secara khusus nanti saya akan baca ulang ayat yang ke-9 dan kemudian berikut menuju ke ayat yang ke-13. Demikian hal berdoa. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarkanlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab orang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya,' masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Bapa, manakah di antara, saya ulang, Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu? Ganti ikan. Atau jika ia meminta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saya akan ulang dengan cepat. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu? Ganti ikan. Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apabila Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka
yang meminta kepadanya. Saya akan baca juga Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Saya ulang, pada waktunya. Saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapak, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kedua perikop ini sungguh saling melengkapi di dalam hidup kita, terkhusus hidup kami. Kenapa saya tekankan kami? Karena nanti aku akan cerita, atau saya akan cerita tentang doa yang dijawab. Ini merupakan tema renungan sapaan pagi pada hari ini, doa yang dijawab. Ada dua pengalaman dari hidup kami yang kami yakini adalah merupakan jawaban atas doa yang sungguh-sungguh kami sampaikan, kami mohonkan, kami harapkan jawaban dari Tuhan. Seperti Tuhan ajarkan bahwa memintalah maka akan diberi. Carilah maka akan mendapat, dan ketuklah pintu maka akan dibukakan untukmu. Pada awal tadi aku menyanyikan lagu Di Doa Ibuku Dengar. Di doa ibuku dengar, namaku disebut. Saya akan membuat satu semacam tema yang berbeda, walaupun kesungguhannya itu sama, yaitu permohonan dan pengharapan di dalam doa. Namun kalau yang di dalam lagu adalah namaku disebut, sekarang nama anakku yang akan aku sebut, atau bakal anakku yang akan aku sebut. Ibu-ibu, bapak, dan saudara semua yang dikasihi Tuhan, bagi kami doa menjadi sungguh penting. Karena di dalam kita berdoa, itu ada semacam keraguan yang disempurnakan, disirnakan, dihilangkan, dan dijadikan keyakinan. Di sini letaknya adalah doa yang mengubah keraguan-raguan. Jadi kalau berdoa memang harus betul-betul yakin, tanpa reserve, dan jangan pernah ragu untuk memohon kepada Tuhan. Sebaiknya memang berdoa, memohon sesuai kebutuhan kita dan bukan keinginan kita. Karena kalau keinginan mempunyai kesan mendikte Tuhan. Saya punya pengalaman, saya bersama istri tentu saja, bahwa setelah 2 tahun kami menikah, kami sepakat bahwa kelak anak yang akan Tuhan berikan di dalam permohonan doa kami, dan kami meminta adalah anak perempuan. Jadi anak pertama perempuan. Hal ini beralasan karena kami memang melihat ada suatu yang agak sedikit krusial di keluarga kami masing-masing, baik keluarga istri maupun keluarga saya. Sehingga kita sepakat memohon kepada Tuhan anak pertama perempuan. Ada catatan bahwa tahun 90-an itu Dr. Espok di Purworejo belum ada.
Dan rumah sakit ibu dan anak juga belum begitu familiar atau eksis. Yang ada hanya seorang bidan. Maka kami putuskan menuju ke bidan tersebut untuk memeriksakan perkembangan janin yang sudah ada karena berkat Tuhan. Dan akhirnya sepanjang perjalanan pertumbuhan janin kami berdoa terus, Tuhan, mohon Engkau berikan kami anak perempuan untuk pertama kali. Pada 9 bulan di mana kelahiran sudah memang secara natural harus terjadi, terdengarlah suara di ruang kelahiran. Mas Yos, perempuan, doamu terkabul, oh Tuhan. Betapa luar biasa kegembiraan kami. Karena kami memohon setiap hari, setiap waktu. Sontak kami beri nama Karina Langit Rinesti. Ada motivasi apa dengan nama tersebut? Karina, karena ini perempuan, kalau laki-laki ya Karono gitu. Karina itu Karono, Rino wengi, anggonku cumadong ing langit ndedonga. Kok diberi? Rinesti itu mempunyai arti adalah welas asih. Mempunyai kesepadanan jiwa, pikiran, hati kepada sesama. Kemudian juga berpetualang hebat. Saya berharap nanti anak saya berpetualang secara rohani. Nah, oleh sebab itu, maka saya sepakat dengan istri menamakan dia Karina Langit Rinesti. Tuhan Maha menjawab doa yang sungguh dan benar. Cerita yang kedua, ini pengalaman. Anak-anakku aku sebut di dalam doa. Ketika Langit sekolah di TK Seruni 1, kemudian SD Kristen Pangen, Yayasan Widodo, kemudian SMP 2 Negeri dan SMA Negeri 1. Lalu dia pernah ada kesempatan pergi untuk menimba ilmu kesetaraan SMA di California, Amerika Serikat. 1 tahun dan kembali lalu masuk ke Universitas Indonesia. Di dalam dia berkegiatan perkampusannya, dia sering menemukan beberapa kesempatan untuk pergi ke Eropa atau ke Asia untuk hal-hal yang mengikat pada perkembangan kemajuan pendidikannya di Inggris, di Belgia, Jerman, Prancis, Belanda. Ya. Nah, pada suatu perjalanan perkampusannya, dia mendapatkan surat bisa mengikuti beasiswa Kemenpora ke Republik Rakyat Cina. Kami sepakat, oke, kita ketemu di Semarang, karena ini yang mengadakan Semarang, maka kamu selesaikan kegiatan kampusmu, kemudian kita ketemu di Tawang, kamu naik kereta, kita urus di kepanitiaan. Screening 1, 2, dan selanjutnya lolos. Hanya satu yang belum bisa dikerjakan, yaitu SKCK. Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Kenapa di Depok tidak bisa? Karena dia bukan penduduk Depok. Kenapa di Purworejo tidak bisa? Karena dia harus datang secara fisik. Ketika Langit mengatakan dan minta permohonan keringanan tentang masalah SKCK di Panitia Jawa Tengah mengatakan, udah datang saja. Nanti diurus kemudian di sana. Ternyata ada misunderstood atau salah komunikasi antara panitia dan orang yang men-screening, orang yang menyeleksi data dan berkas. Ketika sampai sana, sampai Semarang, akhirnya Langit mendaftar, belum sampai 5 menit sudah ditolak. SKCK tidak ada, maka Anda tidak bisa meneruskan tes berikutnya.
Saat itu memang tidak menangis, tapi demikian keluar ruang, menangis jadi-jadinya. Oh Tuhan, Engkau sudah berikan kesempatan untuk hampir nyaris sampai ke tujuan, namun gagal. Saya mengatakan, Nduk, Tuhan tidak tidur. Tuhan sudah menjanjikan, carilah, maka akan mendapat. Mintalah, maka akan diberi. Ketuklah pintu, maka pintu akan dibuka. Kemudian dia kembali ke Jakarta, kuliah lagi, dan beberapa waktu setelah kejadian itu, dia mendapatkan semacam surat untuk mengikuti lomba IC dari Kedutaan Republik Rakyat Cina. Dan dia memperoleh kesempatan karena dia memenangkan lomba itu dan dia berangkat ke RRC. Saudara-saudara, inilah kesaksian di mana doa, pengharapan, permohonan yang sungguh-sungguh dipanjatkan dengan tanpa ragu. Jawabannya adalah sungguh besar. Doa yang dipanjatkan dengan sungguh-sungguh besar kuasanya. Dan ini yang kami alami. Langit, anak saya yang kecewa karena SKCK-nya tidak memenuhi syarat, dan berdoa di parkiran tersebut, lalu carilah, mintalah, ketuklah. Tuhan menjawab doanya. Lalu dia pergi ke Republik Rakyat Cina tanpa membayar sepeser pun uang. Jadi saya mau katakan bahwa ketika doa merupakan unsur yang sangat penting di dalam kehidupan kita, doa juga esensial di dalam ibadah kita. Kenapa saya tekankan ibadah? Ibadah adalah hubungan kita hanya berdua, Tuhan dengan saya, Tuhan dengan kita. Bukan di dalam kebaktian atau di dalam jemaah atau berjamaah, beramai-ramai dengan orang-orang yang lain. Namun Tuhan juga sudah pernah berfirman, ketika kamu berdoa, masuklah ke kamarmu, tutup pintumu, dan berdoalah kepada Bapamu di surga. Jadi inilah unsur ibadah. Dan ketika terjadi komunikasi antara Tuhan dan pribadi kita, saya dan saudara maksud saya, inilah doa sudah didengar. Yakinlah, percayalah bahwa iman kita memberikan suatu keputusan akhir bahwa kekhawatiran, keraguan-raguan, segala persoalan hidup, ketika kita kembalikan kepada Tuhan dalam doa, maka yang terjadi adalah yakin. Tuhan menjawab doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau hadir di dalam hidup kami. Roh Kudus-Mu menguatkan kami ketika kami memohon pertolongan-Mu melalui setiap doa kami. Engkau sungguh hadir di setiap gerak. Wajah-Mu memantul di setiap ruang hati kami, jiwa kami, pikir kami, iman kami. Walaupun sesungguhnya Engkau mengatasi segala ruang kehidupan kami sebelum kami memohon dan berseru kepadamu. Terima kasih Tuhan. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus, demikianlah Sapa Pagi atau Pagi Menyapa yang sudah saya sampaikan. Tuhan memberkati kita. Amin.